Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Desri Natasha Purba dengan NIM 250420171 kelas 2C Pendidikan Agama. Di sini saya akan mempresentasikan judul Menanamkan Akhlak Mulia dalam Kehidupan Sehari-hari, Ajaran dan Amalan Agama Islam. Adapun latar belakang dari judul tersebut, yaitu akhlak mulia merupakan salah satu aspek fundamental dalam ajaran Islam yang berperan penting dalam membentuk kepribadian individu. Namun dalam perkembangan kehidupan modern, mulai terlihat adanya penurunan kualitas akhlak seperti berkurangnya sikap sopan santun, kejujuran, serta kepedulian sosial dalam masyarakat. Kemajuan teknologi dan arus globalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap pola pikir dan perilaku manusia. Tanpa diimbangi dengan nilai-nilai moral yang kuat, hal tersebut dapat menyebabkan pergeseran nilai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penanaman akhlak mulia menjadi sangat penting untuk dilakukan secara berkelanjutan, guna membentuk individu yang berkarakter serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu akhlak? Akhlak merupakan sifat atau keadaan yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan yang panjang. Dalam ajaran Islam, akhlak mencerminkan kualitas keimanan seseorang serta menjadi ukuran baik dan buruknya perilaku individu. Akhlak tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan hablum minallah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia atau disebut juga dengan hablum minannas. Dengan demikian, akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap kita dalam menjaga, merawat, dan memperlakukan diri dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita bersikap baik kepada orang lain, kita harus mampu bersikap baik terlebih dahulu terhadap diri sendiri. Contohnya seperti menjaga kebersihan dan kesehatan, rajin belajar, disiplin, serta menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri. Selain itu, kita juga perlu mengendalikan emosi agar tidak mudah marah atau bertindak sembarangan. Dengan akhlak yang baik terhadap diri sendiri, seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan siap menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada sumber akhlak mulia. Sumber akhlak mulia itu ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang berisi petunjuk tentang nilai-nilai kebaikan dan larangan terhadap perbuatan buruk. Semua pedoman akhlak dasar berasal dari Al-Quran. Yang kedua ada hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini berfungsi sebagai penjelas Al-Quran serta memberikan contoh langsung bagaimana akhlak mulia diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku Nabi. Yang ketiga ada ijtihad ulama. Ijtihad adalah pemikiran para ulama dalam memahami ajaran Islam untuk menjawab persoalan kehidupan yang terus berkembang, sehingga nilai akhlak tetap relevan dengan zaman. Ada beberapa cara menanamkan akhlak mulia. Yang pertama, membiasakan diri melakukan perbuatan baik. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus akan membentuk karakter dan menjadi bagian dari kepribadian. Yang kedua, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Perilaku Nabi menjadi contoh terbaik dalam menerapkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Lingkungan memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang. Yang keempat, mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Kemampuan mengendalikan diri membantu seseorang untuk tetap bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Yang kelima, memperkuat keimanan melalui ibadah. Ibadah yang konsisten dapat memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendorong terbentuknya akhlak mulia. Contoh akhlak mulia.
Yang pertama, jujur. Mengatakan dan melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan tanpa berbohong, baik dalam hal kecil maupun besar. Yang kedua, ada sabar. Mampu menahan diri ketika menghadapi kesulitan, ujian, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, ada rendah hati. Tidak sombong dan tidak merasa lebih baik dari orang lain meskipun memiliki kelebihan. Yang keempat, menghormati orang lain. Bersikap sopan kepada orang tua, guru, dan sesama tanpa membedakan latar belakang. Yang kelima, tolong menolong. Membantu orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Yang keenam, pemaaf. Mudah memaafkan kesalahan orang lain tanpa menyimpan rasa dendam. Adapun tantangan dalam menanamkan akhlak mulia yaitu 1. Pengaruh lingkungan yang kurang baik. Pergaulan yang negatif dapat memengaruhi perilaku dan membuat seseorang sulit menerapkan akhlak yang baik. Yang kedua, perkembangan teknologi dan media sosial. Yang kedua, perkembangan teknologi dan media sosial. Akses informasi yang tidak terbatas dapat membawa pengaruh buruk jika tidak digunakan dengan bijak. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri. Tidak semua orang menyadari pentingnya akhlak sehingga kurang berusaha untuk memperbaiki diri. Adapun manfaat akhlak mulia, yang pertama, menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Akhlak yang baik mendorong terciptanya interaksi yang saling menghargai dan menghormati dalam masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dari orang lain. Individu yang berakhlak mulia cenderung lebih dipercaya karena adanya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, memberikan ketenangan batin. Perilaku yang baik membantu menciptakan rasa damai dan stabil secara emosional dalam diri seseorang. Yang keempat, membentuk karakter yang kuat. Kebiasaan berakhlak mulia akan menghasilkan pribadi yang bertanggung jawab dan berintegritas. Yang kelima, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan baik yang dilakukan memiliki nilai pahala dan menjadi bekal di akhirat. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah akhlak mulia merupakan bagian yang sangat penting dalam ajaran Islam karena berperan dalam membentuk kepribadian dan menentukan kualitas perilaku seseorang. Penanaman akhlak mulia tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses, pembiasaan, dan latihan yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan akhlak mulia, seseorang tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang. Oleh karena itu, ajaran Islam melalui Al-Quran dan hadis harus dijadikan sebagai pedoman utama dalam berperilaku, serta diwujudkan dalam tindakan nyata secara konsisten. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Bye!